Cafe Kultum tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Cafe Kultum? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masuk ke part 2 bersama Ustadz Ferry Adriawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah bil khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu Sehat Ustadz. dulu. Rezeki datang dengan sendirinya. Amin kalau sehat. insyaallah. Insyaallah. Di episode sebelumnya kita sudah ngomongin soal amal. Apa itu amal dan apa itu yang mengikis amal. Sekarang kita masuk ke part 2. Kita akan bicara tentang zakat, infak, dan sodakoh. Nah, sering nih kita bingung juga, banyak pertanyaan. Apa itu sih zakat? Apa itu sih infak? Apa itu sih sodakoh? Ya kan? Nah, kadang juga sering tuh disebut di TV-TV atau di media sosial ya kan tentang ZIS ya kan. Ada lembaga ZIS menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh. Nah, sekarang kita mau belajar sedikit tentang zakat, infak, dan sodakoh. Kira-kira gitu Ustadz. Siap. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar. Salatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi washabil kiram wa ba'du. Jamaah atau sahabat setia Cafe Kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan sedekah. Sedekah atau bahasa Arabnya sodakoh. Sodakoh. Sodakoh itu adalah nama lain atau nama umum dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan disebut dengan sodakoh. Atau sedekah. Senyum aja sedekah. Betul. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum itu sedekah. Jadi sedekah itu adalah frame besar atau kotak besar daripada amal kebaikan, amal soleh, yang di dalamnya termasuk juga zakat dan infak. Nah, kalau sedekah itu atau sodakoh itu tidak melulu harus dengan uang. Bisa bentuknya yang lain-lain. Tenaga. Semisal yang belum lama kita lakukan yaitu kerja bakti. Oh iya, kemarin hari Minggu. Kerja bakti itu adalah bagian dari sodakoh. Maka rugi orang-orang yang tidak ikut andil karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan amal soleh atau amal kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya lagi adalah misalnya seseorang yang mendedikasikan dirinya menjadi pengurus lingkungan, ketua RT, ketua RW, pengurus DKM dan sebagainya, memikirkan umat melalui tenaga, waktu dan pikirannya. Dikorbankan waktu, tenaga, pikirannya yang kadang-kadang masih dicaci maki. Dengan baik saja masih diomongin, apalagi buruk. Ya namanya manusia. Betul, umum saja ya. Jadi, nah itu semua adalah kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan itu terangkum menjadi sodakoh. Yang di dalamnya ada zakat. Ya, zakat itu di dalam beberapa ayat disebutkannya bukan langsung zakat. Betul, saya pernah itu. Sedekah. Saya pernah ngobrol dengan salah satu ustadz, saya lupa. Emang kalau di Al-Quran itu tidak secara eksplisit disebutkan zakat atau infak, tapi dia disebutkannya sodakoh. Tapi nanti ada keterangannya. Sodakoh ini tuh maksudnya zakat. Sodakoh ini tuh maksudnya infak. Contoh di dalam surat At-Taubah. Surat ke-9 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sedekah. Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang gunanya sedekah itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan. Mensucikan apa ini? Ya, di dalam ayat ini sedekah yang dimaksud adalah zakat. Nah, karena fungsi zakat itu adalah untuk dua tadi, membersihkan dan mensucikan. Nah, kemudian apa itu infak?
Nah, infak itu juga bagian daripada sedekah. Apa itu infak? Infak adalah belanja atau secara umum bisa diartikan mengeluarkan harta, membelanjakan harta untuk kepentingan yang diatur oleh syariat. Infak itu dibagi menjadi dua. Kalau zakat tadi, sebelum ke infak nih, ke zakat dulu. Ya. Zakat dibagi berapa? Zakat dibagi menjadi dua juga. Zakat dua. Yang pertama itu zakat jiwa. Zakat jiwa. Ya, kemudian zakat mal. Zakat jiwa ya apa tuh? Zakat jiwa itu biasa kita lakukan nanti menjelang Idul Fitri. Oh, zakat fitrah. Zakat fitrah, betul. Fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia yang wajib dibayarkan kepada setiap orang yang hidup sebelum sholat Id. Sebelum waktu sholat Id masuk. Ya, masih hidup. Masih hidup. Berarti dia wajib zakat fitrah. Atau yang lahir sebelum waktu sholat Id. Waktu sholat Id, maka dia sudah menjadi wajib zakat. Contoh waktu sholat Id masuk jam 6 pagi. 6 pagi. Itu ada bayi lahir jam 5 pagi. Ya. Itu wajib sudah wajib dizakatkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Nanti pembagiannya banyak lagi tuh. Banyak sekali. Untuk pembagian zakat mal kita lanjut di episode berikutnya. Ya, tapi kita secara umum aja dulu nih. Zakat mal itu zakat harta. Kemudian dibagi lagi nanti ada zakat penghasilan, zakat peternakan, zakat tambang, pertanian dan lain-lain. Nah, tapi kita yang secara umum itu sudah kena zakat di zakat harta dan zakat fitrah. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Ya, apa itu zakat? Nah, tadi belum dideskripsikan apa itu zakat. Zakat adalah kewajiban harta yang harus ditunaikan kepada seorang wajib zakat apabila telah masuk batasan-batasannya atau bahasa sehari-harinya sudah masuk syarat dan ketentuannya. Betul. Yaitu nisab atau juga haul. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal kepemilikan harta sehingga seseorang itu sudah diwajibkan membayar zakat mal. Berapa nilainya? Zakat mal itu berarti ada batasnya nih ya? Ya, ada batas minimal. Gitu. Harta kita berapa gitu kan? Zakat ada minimalnya itu setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau sekarang emas rata-rata 1 juta lah. Ya. Berarti 85 juta. Dalam haul. Dalam 1 tahun. Makanya 1 tahun ya. Haul itu 1 tahun. Maka jadi biasanya ada undangan haul atas almarhum atau almarhumah siapa. Itu haulnya itu adalah 1 tahun artinya. Nah, kalau misalnya dibayarkan kepada seseorang yang sudah menjadi wajib zakat. Itu berapa persen, Tat? 85 gram emas itu? Ya, dibayarkan 2,5%. 2,5% dari total penghasilan yang dia terima. 1 tahun. Selama 1 tahun. Kalau 85 juta dibagi 12. Bagi 12 ya kan? Ya. Terus 85 jutanya itu dikali 2,5% gitu ya? Betul. Berarti sekitar 85% sekitar 2 jutaan lah ya. Sekitar 2 jutaan dalam 1 tahun yang harus kita keluarkan. Bukan begitu. Jadi 85 juta dikalikan 2,5%. Sekitar 2 jutaan lah. Ya, dibagi 12. Kalau kita mau bayarnya per bulan. Boleh dicicil. Soalnya kadang-kadang kalau 85 juta berat tuh langsung lumayan berasa, ya kan? Makanya boleh dicicil, bayarnya per bulan. Tapi ingat, nah ini penghasilan disebutnya, bukan gaji. Jadi ada orang-orang yang gajinya sedikit, penghasilannya banyak, tapi penghasilannya besar. Dia seorang misalnya belum wajib zakat, kalau bahasa istilahnya itu gaji. Gajinya cuma misalnya 2 juta sebulan. Kalau dikalikan 12 cuma 25 juta. Belum nyampe. Iya, belum nyampe. Tapi penghasilannya 1 bulan 10 juta. Semoga channel Cafe Kultum ini menghasilkan. Tenang, kalau menghasilkan kita bayar zakatnya. Jangan khawatir. Gitu. Jadi dari penghasilan. Nah, kemudian tadi masuk ke dalam 85 juta dibagi 12 bayarnya boleh dicicil sebulan sekali. Ya, dibagi 12 berapa totalnya dibayarkan atau boleh juga setahun. Dalam biasanya berbarangan menjelang Idul Fitri itu bayar zakat fitrah sekalian bayar zakat mal. Nah, kemudian ada fungsi zakat.
Fungsi zakat ya tadi Nah, itu tadi, ya, mensucikan dan membersihkan. dan menyucikan. Menyucikan apa dan membersihkan apa? Itu dibagi dua. Mensucikan, membersihkan harta. Kemudian ini sudah pasti. Kemudian mensucikan, kemudian membersihkan juga daripada jiwa. Jiwanya juga dibagi dua. Ada cabangnya lagi. Jiwanya siapa? Kepada orang yang berhak atau muzaki dikatakannya sebagai wajib zakat, dia dibersihkan hatinya supaya hilang kesombongannya karena merasa harta yang dia miliki adalah hasil dari dia. Sedangkan zakat itu adalah perintahnya Allah. Wa aqimis sholata wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Ya kan, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Maka zakat itu perintah Allah. Ketika dia sudah menunaikan zakat, berarti secara tidak langsung dia sudah membersihkan dirinya, jiwanya dari kesombongan. Berarti yang memberi sama yang menerima disemogakan bersih jiwanya. Ya. Gitu ya. Tadi dijelaskan yang ngasih zakatnya, yang membersihkan. Nah, yang menerima atau mustahik, yang menerima juga bersih. Bersih dari apa? Dari hati yang merasa bahwa dirinya ini tidak punya harta, orang paling miskin di dunia. Iya. Jadi hilang rasa dalam hatinya itu kegelisahan, kemudian masih iri, ada yang membantu saya, iri, dengki dan sebagainya. Ternyata masih banyak yang peduli sama saya, gitu. Ya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Nah, terus tadi apa lagi? Infak. Kalau infak tadi dibagi dua juga. Ya, infak itu dibagi dua. Infak wajib dan infak sunnah. Infak sunnah. Ya, infak wajib kepada siapa? Saya malah baru dengar loh ini. Bener, sahabat Satya Cafe Kultum. Saya itu ngertinya infak itu kalau setiap bulan DKM ngecerekin. Ya. Pengumuman tabungan nanti akhirat. hari Minggu ada tabungan akhirat, siap. Nah, itu infak udah berarti kan nggak ngerti lagi ada dibagi berapa. Ada dibagi dua rupanya infak. Betul. Yang pertama itu infak wajib. Infak wajib itu kepada siapa? Infak wajib itu diberikan yang pertama adalah keluarga. Ya, nanti boleh sahabat Setia Cafe Kultum di rumah sambil belajar buka di surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Ya, saya malah hafalnya An-Nisa ayat 1 sampai 5. Sahabat Setia Cafe Kultum boleh cek juga 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. Itu biasanya ayat yang dihafal oleh laki-laki itu biasanya. Ya, ayat 34 nanti di situ dijelaskan tentang nafkah atau nafkah. Nafkah itu wajib diberikan kepada keluarga. Nah, kalau keluarga sudah terpenuhi, baru sudah tercukupi, bisa lanjut ke berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah ayat 215. Ya, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil. Harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Ya. Kemudian kepada kerabat. Kemudian kepada anak yatim. Orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Musafir. Ya. Jadi yang pertama itu keluarga kita dulu. Yang harus kita infakin dulu ya. Ya, yang infak wajib ya. Ya, yang paling berhak mendapatkan infak kita itu adalah keluarga dulu. Maka misalnya ada yang bertanya, Ustadz, kira-kira kita punya uang nih, mana yang harus kita dahulukan? Keluarga kita atau ibu kita? Di dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 34, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 15 dikatakan yang wajib itu pertama adalah keluarga. Keluarga dulu, keluarga kita. Keluarga itu komposisinya kalau di dalam hukum positif Indonesia, keluarga itu komposisinya, setahu saya nih ya, komposisinya itu suami, istri, anak. Ya. Bukan suami, istri, bukan. Ya. Jadi suami, istri, anak. Ya. Ketika itu sudah terpenuhi, maka lanjut ke berikutnya. Kepada siapa tadi itu? Kepada orang tua. Betul. Kemudian kerabat. Kerabat kita tuh sepupu, ponakan, yang tidak mampu. Ya. Kemudian anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Makanya tadi siapa yang didahulukan? Orang tua atau keluarga? Keluarga kita dulu. Keluarga harus hidup dulu, terpenuhi dulu, baru ke orang tua. Ya, orang tua masih ada lebih, kita usahakan ke kerabat.
kerabat, lebih lagi bisa ke fakir miskin, anak yatim. Ya. Lalu baru ke musafir, Ya. gitu ya. Betul. Kira-kira gitu urutannya, Ya. biar nggak salah kaprah. Itu infak ya. Oh, Infak. tadi zakat. Zakat juga itu pembagiannya. Oh, iya. Tadi Kalau ini infak ya, ini barusan infak ya. Ya, tadi infak tuh. Kemudian zakat. Zakat. Kepada siapa zakat itu diberikan? Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 60 itu dijelaskan. Yang pertama, nanti sahabat setia itu boleh dilihat ayatnya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk yang pertama orang fakir. Zakat, penerima zakat itu apa namanya? Mustahik. Ya, yang terima zakat mustahik. Ya, yang memberikan muzaki. Ya, gitu. Jadi mustahiknya itu ada 8. Yang Banyak pertama juga ya? 8 fakir. Kita hitung fakir. Ya, kemudian kedua miskin. Kemudian amilin atau pengurus ya. Ya, pengurus petugas zakat. Kemudian yang keempat mualaf. Kemudian yang kelima itu budak. Tapi udah nggak ada ya. Sekarang udah ini ya. Kemudian zaman budak ya. Kemudian yang keenam gorimin. Orang yang berhutang. Tapi bukan hutangnya buat misalnya tuku mobil, tuku motor, buat touring, kemudian hutang kita zakatkan, bukan. Tapi orang yang memang berhutang untuk kehidupan sehari-hari. Dia sulit, maka perlu untuk kita memenuhi kehidupannya. Ya, kemudian ketujuh untuk fisabilillah. Untuk yang orang-orang berjuang di jalan Allah. Yang kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil apaan ya? Ibnu Sabil itu orang-orang yang dalam perjalanan. Misalnya seseorang mahasiswa nih sedang menuntut ilmu di luar sana, kemudian kehabisan bekal, maka itu wajib dibantu dengan zakat. Itu. Bentar, Tat. Tadi ada salah satu mu'alaf ya? Ya. Mu'alaf. Nah, kalau yang mu'alaf kaya tetap disakatin? Enggak, tentu ada syarat dan ketentuannya. Bukan misalnya kita bilang misalnya mu'alaf kemudian dia kaya, ya nggak perlu kita bantu. Adalah mu'alaf biasanya gini, mohon maaf lahir batin kepada sahabat setia itu, biasanya ada orang-orang yang mu'alaf itu ketika sudah berumur kemudian diasingkan oleh keluarganya, diambil hartanya, kemudian dia dikurung dan sebagainya, sehingga kesulitan nih untuk biaya hidupnya. Kita bantu. Supaya apa? Supaya menenangkan hatinya bahwa ketika sudah hijrah, sudah menjadi anggota keluarga daripada muslimin, maka dia merasa ada saudara-saudara yang membantu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Terus, Tat. Ya. Masih ada satu pertanyaan nih, Tat. Oh, sebentar, saya tambahin satu lagi sebelum masuk itu. Jadi salah satu juga nih, saya mumpung keingetan. Jadi salah satu sedekah juga. Salah satu sedekah dulu adalah podcast ini. Alhamdulillah. Nah, ini podcast ini nih, ini bisa menjadi ladang sedekah kita. Andaikan misalnya ada orang-orang yang belum tahu, tercerahkan hatinya. Ya, orang yang menonton jadi tambah ilmunya dia kemudian dia diamalkan, kemudian diamalkan lagi, disampaikan kepada orang lain, atau banyak penontonnya nih, ketika banyak yang nonton bermanfaat, bisa menjadi sedekah juga podcast ini. Alhamdulillah. Meskipun mudah-mudahan kita sudah meninggal, kemudian ilmunya masih bermanfaat, jadi sedekah jariyah. Sedekah yang berkelanjutan atau mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Betul. Gitu. Ada satu Ustadz, ini agak ganjal di otak saya ini. Siap. Lagi mau musim pemilu ini. Siap. Saya pernah bahas sama salah satu Ustadz di Prambanan. Kan rame nih, Tat, kalau mau musim pemilu banyak orang yang tiba-tiba menyedekahkan sembako. Ya kan. Sambil diminum boleh ya? Boleh. Sambil diminum boleh lah, udah disiapin. Ada yang tiba-tiba mensedekahkan sembako, 100 sembako, 1000 sembako, ya kan. Tapi di sembakonya itu dilabeli di foto, ada foto calon gitu kan. Nah, bingung nih, ya kan. Kita terima apa kagak sih sebenarnya, gitu kan. Nah, kalau saya ya saya terima aja, orang dikasih, ya kan. Tapi kadang jadi pertanyaan juga di otak saya, apakah ini menjadi sebuah amal yang hanya dapat dunia, atau bisa dia berkesempatan menjadi amal yang mendapat di akhirat? Itu. Sebentar lagi rame nih, sebentar lagi musim pemilu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat setia Kami Kultum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh orang lain itu kita terima.
Kita terima. Ya, kita terima. Adapun misalnya menjadi pahala atau tidak itu urusannya si yang ngasih, ya kan. Kemudian misalnya kalau ada orang yang mengatakan misalnya mohon maaf kalau misalnya berbeda pendapat, karena ini biasa. Berbeda pendapat itu biasa. Karena saja. Nabi aja pernah ngomong, pernah dengar saya bukan pernah dengar atau pernah ngomong ya. Saya pernah dikasih tahu kita itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Ya. Jadi berbeda itu biasa. Ya, jadi ada orang misalnya mengatakan saya mau memberikan sesuatu, misalnya yang kejadian yang belum lama, ada korban kebakaran di Pelumpang, ya, misalnya, atau juga ada kejadian kemarin gempa di Cianjur. Betul. Apakah kemudian ada orang-orang yang memberikan bantuan, kemudian dilabeli, kemudian kita mengatakan dia ria atau tidak ikhlas? Belum tentu. Kalau saya yang pernah ikut beberapa organisasi, salah satu tujuan dilabeli adalah kita gampang mengorganisir. Ya, gampang ketika nanti ada sesuatu misalnya bentuk makanannya itu adalah makanan cepat saji yang dalam nasi bungkus dan sebagainya. Dilabeli nih oleh organisasi A atau partai B atau ormas C dan sebagainya, atau calon A gitu, calon B dan sebagainya. Ketika kita makan, kemudian makanan itu tiba-tiba beracun, kita jadi tahu kemana harus kita usut urusan ini. Berarti lebih kepada identifikasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita juga jangan menjas ketika orang mengatakan saya mau nyumbang nih atas nama Allah, alamatnya blok BP7 nomor 5. 1 juta, depannya hamba Allah, tapi dikasih alamatnya. Apakah kemudian tidak ikhlas? Belum tentu. Namanya hati itu kita nggak bisa menilai. Betul. Hati itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya dalamnya laut mah bisa diukur. Ya. Dalamnya hati mah susah. Ya, betul. Apalagi dalamnya hati perempuan. Aduh, berat. Jadi curhatnya. Lanjut. Ya, saya pernah mendengar salah seorang ulama mengatakan gini. Hati, niat itu hanya dia dan Allah yang tahu. Sekarang kita ambil ilustrasi. Apakah kemudian setiap orang yang pergi ke spa, apakah setiap orang yang pergi ke diskotik, dia sudah otomatis mau minum minuman alkohol atau dia mau berzina? Belum tentu. Mungkin ada yang dia ke spa karena dia pemilik spa. Nah, bisa jadi dia karyawannya spa. Bisa jadi karyawan. Ya kan bisa jadi karyawan. Bisa jadi karyawan diskotik. Ya gitu kan. Belum tentu kan. Artinya dia mau mau minum minuman. Apakah juga kemudian setiap orang yang pergi ke masjid niatnya untuk ibadah? Belum tentu. Ada yang cuman ngambil air buat cuci piring. Ya. Ada. Apakah kemudian di masjid tidak ada kejahatan? Banyak. Ya. Sandal hilang, kotak amal hilang dan sebagainya. Maka hati itu kita nggak bisa menjas seseorang mengatakan saya mengasih bantuan, kemudian saya beli A, kemudian tidak ikhlas. Nggak bisa, belum tentu. Karena yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ikhlas itu. Lebih ke identifikasi berarti ya. Jadi kita lebih mempermudah untuk melacak sesuatu. Gitu. Jadi kita tahu nih, oh si bantuan ini dari si ini, bantuan ini dari si ini. Perkara ikhlas atau nggak ikhlas, kita balikin ke masing-masing orang. Jadi lebih ke identifikasi lah. Ya, tapi alangkah rugi sahabat setia Cafe Kultum rahimakumullah, segala kebaikan yang kita lakukan, sedekah-sedekah tadi yang kita lakukan, jika tidak didasari dengan niat yang lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi kita. Lillah, ridho. Angelin nemen gitu. Hanya menjadi amal dunia. Betul. Saya aja sampai sekarang ya, kadang ikhlas itu cuma di mulut. Ya. Ikhlas Pak Erik, ikhlas. Neng burunya geruntel. Tapi memang saya kadang masih seperti itu. Ikhlas itu memang perlu dipaksakan seawal. Teruslah berbuat baik meskipun dipaksakan sampai kebaikan itu benar-benar menjadi kebiasaan. Semua itu awalnya adalah dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Karena kita makhluk. Jadi harus dipaksa, harus dipisahkan. Setelah dipaksa, dipisahkan, insya Allah terbiasa menjadi ikhlas. Kira-kira seperti itu sih menurut pendapat saya, sahabat setia Cafe Kultum.
Terutama itu. nih menjelang bentar lagi mau Ramadan. Masya Allah, bentar lagi berapa hari lagi ya? Iya, kurang lebih dari mungkin rilisnya berapa hari kemudian. Ini kurang lebih 7 hari lagi ya dari take pengambilan video ini. Nanti tergerah nih terserah si host nih kapan mau ditayangkan ya. Ya, dari 7 hari ini kemudian kita bersiap-siap. Nanti perbanyaklah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, perbanyaklah sedekah dengan apa saja di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kalau kita berpuasa, kemudian juga bisa berinfak, bersedekah dengan harta, memberikan makan kepada orang yang berbuka, maka insya Allah kita kebagian pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kalau nggak bisa, kita bantu dengan tenaga, kita bantu dan sebagainya. Kemudian kalau nggak bisa juga, minimal kita berdoa, mudah-mudahan lancar. Kegiatan-kegiatannya Ramadan lancar ya kan. Semoga pekerjaannya lancar, invoice-nya cepet cair biar bisa bayar THR. Amin. Kalau tidak bisa membantu, ingat, kalau tidak bisa membantu jangan merepotkan. Itu. Orang namanya sedekah itu ya wis Pak Piro-piro ya wis ikhlas. Ya. Ora usah dihitung maneh. Enggak usah dihitung kembali. Ya. Kira-kira seperti itu sahabat setia Cafe Kultum. Bahasan kita yang amat singkat ini tentang zakat, infak, dan sodakoh. Jadi frame utamanya itu sodakoh. Ya. Lalu di dalam frame utama itu ada zakat dan infak. Ya. Lalu zakat itu ada 2 dibaginya ya. Ya. Ada zakat jiwa atau zakat fitrah. Lalu ada zakat mal atau zakat harta. Betul. Harta. Lalu ada infak. Ada infak. Infak wajib. Dan satunya apa? Infak sunnah. Infak sunnah. Infak sunnah itu ketika infak wajib sudah kita lakukan. Ya, dulu. Kira-kira seperti itu. Ya. Sahabat setia Cafe Kultum. Kalau ada salah-salah kata itu datangnya dari saya. Kalau segala kebenaran ya datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu ya, Ustadz? Ya, siap. Ada tambahan, Ustadz? Cukup mungkin. Ya, saya juga tadi sama seperti yang disampaikan oleh host kita, Pak Erik. Apa yang saya sampaikan mungkin ada salahnya, ada hilafnya. Mohon dikasih tahu, dibetulkan. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasakan nih, mulai hari ini kalau kita tutup, kita biasakan sunnahnya itu membaca doa kafaratul majelis. Saya nggak hafal ini. Kemarin kan kita belum pernah membaca ya. Ini orang namanya podcast dadakan semua. Ya, sebagai penggugur atas ini harus belajar ini. Ya. Doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini dibacakan, apa yang terjadi kesalahan di dalam majelis yang barusan kita lakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk doa kafaratul majelis biar Ustadz Ferry yang pimpin. Ya. Saya kagak bisa. Ya, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Kultum tanpa batas.